Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu di Tafsir Al-Munir surat Al-Alaq part 1. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq Makkiyah 19 ayat. Oke, surat Al-Alaq Makkiyah maksudnya berarti surat Al-Alaq turun pada periode pertama dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, yaitu 13 tahun pertama. Penamaan surat ini dinamakan dengan surat Al-Alaq, surat Iqra atau surat Al-Qalam, karena Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan firman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kata Al-Alaq berarti darah beku yang berbentuk ulat kecil. Al-Alaq. Kandungan surat 1. Surat ini menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia dari lemah menjadi kuat, memujinya dengan apa yang telah dijadikan perbekalan dan perintah baginya berupa keutamaan membaca, Iqra, dan menulis, 'Allama bil qalam, agar ia berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1-5. Kandungan yang kedua adalah surat ini memberitahu pembangkangan manusia terhadap perintah-perintah Allah, pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmatnya, dan melupakannya sekalipun jumlahnya sangat banyak. Ketika berada dalam keadaan yang sangat sejahtera dan harta berlimpah, manusia membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Dia seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan. Akan tetapi dia mengkufuri nikmat dan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Alaq 6-8. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kandungan yang ketiga adalah surat ini menyingkap identitas Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal, yang telah melarang Nabi SAW untuk melakukan sholat demi membela patung-patung dan berhala-berhala, serta mengancamnya dengan siksa yang paling pedih jika dia terus-menerus berada dalam kesesatan, kekufuran, dan pembangkangannya. Surat ini juga memperingatkan Rasulullah SAW agar tidak menghiraukan akan ancaman Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sisa surat ini, Al-Alaq 9-19. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau ia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Oke. Pembahasan berikutnya adalah cara turunnya surat ini, tentang permulaan turunnya wahyu. Nah, karena surat Al-Alaq itu adalah awal-awal wahyu Al-Quran. Permulaan surat ini merupakan ayat-ayat pertama dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa ayat-ayat dari surat ini turunnya belakangan, setelah tersebarnya dakwah Rasulullah SAW di kalangan kaum Quraisy
dan berbagai macam gangguan mereka kepada beliau. Tapi masih di periode Mekah ya. Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar. Beliau tidak bermimpi, melainkan mimpi tersebut datang seperti fajar subuh. Kemudian beliau senang menyendiri. Beliau sering mendatangi gua Hira untuk beribadah dalam beberapa malam. Beliau membawa perbekalan untuk melakukan hal itu. Kemudian beliau kembali ke Khadijah dan berbekal lagi seperti semula. Sampai pada akhirnya beliau didatangi wahyu ketika sedang berada di gua Hira. Seorang malaikat mendatangi beliau dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Rasulullah SAW bersabda, kemudian malaikat tersebut mendekapku hingga aku merasa sesak, lantas melepasku kembali dan berkata, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia mendekapku untuk kedua kalinya hingga terasa sesak, lantas melepasku kembali dan berkata, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Lantas dia mendekapku ketiga kalinya hingga terasa sesak, lantas melepasku kembali. Lantas dia membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, maksudnya kemudian dia itu Aisyah ya, maksudnya berkata, Rasulullah SAW kembali dengan membawa wahyu tersebut dengan gemetar hingga sampai di rumah Khadijah, istri pertama beliau. Beliau bersabda, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti beliau hingga ketakutan. Menyelimuti beliau hingga ketakutan beliau hilang. Kemudian beliau bersabda, wahai Khadijah, ada apa denganku? Kemudian beliau memberitahu kepada Khadijah mengenai apa yang telah terjadi dan bersabda, aku mengkhawatirkan diriku. Lantas Khadijah berkata, tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan merugikanmu selamanya. Karena sesungguhnya kamu senantiasa bersilaturahim, senantiasa berkata benar, membantu orang lemah, menjamu tamu, dan membantu orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Kemudian Khadijah pergi bersama beliau untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah anak paman Khadijah dari ayah. Di masa jahiliyah Waraqah beragama Nasrani. Dia menulis kitab Injil dengan menggunakan bahasa Arab dan dia merupakan sosok yang tua dan buta. Khadijah berkata, wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan anak saudaramu. Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah kamu lihat? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan dengan apa yang telah beliau lihat. Waraqah berkata, ini adalah Jibril yang juga pernah turun kepada Musa. Andai saja aku masih muda belia, andai saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, iya, tidak ada seorang pun yang mengimani ajaranmu melainkan dia akan dihalang-halangi. Jika aku mendapati masa dakwahmu, aku akan membantumu sekuat tenaga. Kemudian tidak lama dari itu, Waraqah meninggal dunia dan wahyu tidak turun hingga Rasulullah SAW sangat sedih. Beliau sering pergi untuk menjatuhkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau hendak menjatuhkan diri dari puncak gunung, Jibril alaihi salam memperlihatkan diri dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu adalah benar-benar utusan Allah. Dengan hal itu jiwa beliau menjadi tenang dan tentram. Lantas beliau pulang ke rumah. Jika wahyu lama tidak turun, beliau melakukan hal itu lagi. Ketika sudah berada di puncak gunung, Jibril menampakkan diri lagi dan berkata seperti itu juga. Baik, kita akan bacakan surat Al-Alaq ayat 1-8. Kita part 1 ini dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbikar ruj'ah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Mufradat lugawiyah. Iqra bismi rabbika. Mulailah membaca Al-Quran dengan membaca nama Tuhanmu atau seraya meminta pertolongan kepadanya. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan segala sesuatu. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Min alaqa, merupakan bentuk jamak dari kata alaqah yang berarti segumpal darah yang beku. Jika darah tersebut mengalir, ia akan bercucuran. Iqra, kata ini penguat lagi. Iqra wa rabbukal akram, ya. Wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha mulia, sesungguhnya dia memberikan kenikmatan tanpa tendensi. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan khat dan menulis dengan pena. Orang pertama yang menulis dengan pena adalah Nabi Idris alaihi salam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia dengan menciptakan potensi, memberi dalil argumentasi, menurunkan ayat dan mengajarinya segala hal tanpa seorang guru, seperti menulis, berproduksi dan lainnya. Maksudnya adalah Allah mengajarimu membaca sekalipun kamu tidak mampu membaca. Min alaqa diungkapkan dengan menggunakan bentuk jamak karena Allah menghendaki seluruh manusia, yaitu seluruh manusia diciptakan dari segumpal darah yang sebelumnya berupa sperma. Alaqah merupakan segumpal darah beku yang lembab. Ia dinamakan demikian karena ia menggantungkan kelembapannya dengan sesuatu yang melewatinya. Jika ia kering, ia bukan merupakan alaqah. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan permulaan penciptaan manusia. Ia menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya. Yang terpenting adalah menjelaskan keberadaan dan kekuasaannya. Kemudian Allah menunjukkan penetapan ilmu-ilmu sam'iyat yang tergantung kepada nakal dan tulisan. Kemudian menetapkan kenabian. Kalla, menurut sebagian ahli tafsir makna tersebut adalah haqqo. Karena sebelum dan sesudahnya tidak ada sesuatu yang dinafikan. Zamakhsyari berkata itu merupakan penafian bagi orang yang telah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas dan dalam bermaksiat kepadanya. Hal ini sudah dapat diketahui dan dari konteks kalimatnya sekalipun tidak disebutkan. Innal insana, sesungguhnya salah seorang dari manusia, la yatagha, pasti dia takabur, sombong, melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah. Ar-ra'ahu, untuk melihat dirinya sendiri. Istaghna, merasa cukup dengan harta dan lainnya. Maksudnya dia mempunyai harta dan benda-benda yang membuatnya merasa cukup dengannya. Ayat ini turun mengenai Abu Jahal sebagaimana yang akan saya jelaskan, penulis jelaskan ya. Inna ila rabbika, wahai manusia, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah ar-ruj'a, tempat kembali. Ini bertujuan untuk menakut-takuti manusia karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang telah melampaui batas dalam bermaksiat dengan siksaan yang layak baginya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak menerima siksa-siksa tersebut gitu ya. Nah itu, jangan sombong, jangan takabur. Tetap down to earth, tetap humble. Sebab turunnya ayat, Ahmad, Muslim, Nasa'i, Ibnu Munzir dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Abu Jahal berkata, apakah Muhammad melindungi wajahnya di depan kalian? Ada yang menjawab, ya. Lantas dia berkata, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya dia melakukan itu, pasti aku akan memukul lehernya dan menelungkupkan mukanya ke tanah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, kalla innal insana layatagha. Kemudian Abu Jahal melihat Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, lantas dia kembali mundur lagi. Kenapa? Kok mundur lagi? Gitu. Nah, orang-orang bertanya kepadanya, wahai Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal gitu. Abu Hakam itu artinya adalah bapak kebijaksanaan gitu. Abu Jahal itu adalah bapak kebodohan. Nah, jadi orang-orang Mekah yang kafir itu pada bilang Abu Hakam. Sedangkan kita sebagai orang Muslim mengatakan Abu Jahal. Nah, itu dia, bapak kebodohan.
ada apa denganmu? Dia menjawab, Abu Jahal menjawab, sungguh antara aku dan dia ada pari dari api dan sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa dia nggak beriman saat itu? Oke, karena jelas saja apa namanya, dia ini ya dia itu sombong gitu, tidak mau menjadi bawahannya Nabi Muhammad gitu. Oke, tafsir dan penjelasan. Oke, Al-Alaq 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah seraya memulai dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta bantuan dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah telah menyifati dirinya bahwa Dia adalah zat yang maha menciptakan. Itu untuk mengingatkan kita atas kenikmatan pertama yang paling agung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi agar membaca dengan kekuasaan Allah yang telah menciptakan beliau dan dengan kehendaknya, meskipun sebelumnya beliau tidak bisa membaca dan menulis. Zat yang menciptakan alam semesta ini pastilah mampu untuk membuat beliau dapat membaca meskipun sebelumnya beliau belum pernah belajar membaca. Oke, Al-Alaq 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia telah menciptakan anak Adam dari segumpal darah beku yang disebut dengan alaqah, yang merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan janin. Janin pertama kali berupa nutfah sperma. Kemudian dengan kuasa Allah ia berubah menjadi alaqah segumpal darah. Kemudian menjadi mudghah segumpal daging. Kemudian terbentuklah tulang belulang daging dan akhirnya menjadi manusia seutuhnya. Perlu diperhatikan bahwasanya Allah lah pertama kali yang menyebutkan secara mutlak ciptaan untuk mencakup seluruh makhluk, kemudian menyebutkan manusia secara khusus karena kemuliaan dan keunggulan fitrahnya manusia. Gitu. Jadi kita dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lanjutkan atau karena ayat tersebut berbicara mengenainya. Oke, dalam ayat tersebut, nih kayak balik lagi ayat 1, Allah SWT berfirman Bismi Rabbika, bukan Bismillah. Sebagaimana nama yang telah ma'ruf, setelah kita ketahui ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena lafal Rabb termasuk sifat fi'il, perbuatan. Sedangkan lafal Allah merupakan nama zat. Karenanya dalam konteks ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan nabinya untuk beribadah. Oleh karena itu sifat zat tidak relevan dan itu hanya relevan dengan penyebutan sifat fi'il. Ungkapan tersebut akan lebih kuat dalam menganjurkan untuk beribadah. Kesimpulannya adalah tidak menggunakan lafal jalalah Allah karena lafal Rabb mempunyai makna zat yang merawatmu dan peduli terhadap kemaslahatanmu. Gitu. Allah sebagai ininya ya. Fi'il ya. Kata kerja. Oke, perkataan tersebut menunjukkan sebuah kekhususan yang berarti tiada Tuhan bagimu selain Dia. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan zatnya kepada Rasulnya, Bismi Rabbika, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu ada bagi beliau. Segala kebermanfaatannya akan senantiasa tercurah kepada beliau. Adapun ketaatan seorang hamba sama sekali tidak memberikan kemanfaatan bagi Allah. Tidak rugi bagi Allah kalau misalkan orang-orang itu menjadi kafir gitu. Bagi Allah itu tidak ada keburukan gitu ya. Nah, dan juga kalau kita beriman kepada Allah itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi Allah. Karena memang Allah itu maha besar, Allah maha tinggi. Yang butuh beriman itu adalah kita, manusia, hambanya. Jika Nabi SAW menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah atau tobat, Allah menyandarkan beliau kepada zatnya dengan sifat ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asra bi'abdihi. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi khalaqa setelah Rabbika, untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan beliau. Dialah yang telah menciptakan beliau sehingga wujud beliau ada setelah sebelumnya tidak ada. Kata al-khalaq atau al-ijad memiliki makna tarbiyah, memelihara. Oke, demikian pula Allah SWT memiliki sifat khaliq, pencipta bagi alam semesta ini yang tidak mungkin dimiliki oleh para berhala. Hal itu merupakan bantahan terhadap orang-orang Arab yang menamakan berhala-berhala mereka sebagai Rabb. Oke, Al-Alaq 3, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kerjakanlah perintah untuk membaca.
dan Tuhanmu lah yang memerintahkanmu untuk membaca. Dia adalah zat yang maha dermawan. Di antara wujud kedermawanannya adalah membuatmu bisa membaca sekalipun kamu buta huruf. Kata Iqra, bacalah senantiasa diulang-ulang untuk tujuan ta'kid, menguatkan. Iqra-nya ada dua gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sama Iqra warabbukal akram. Untuk diulang-ulang lagi, karena sejatinya bacaan itu tidak akan terrealisasi melainkan terus-menerus diulang. Udah khatam Quran, baca lagi. Buku selesai, nanti bisa hilang lagi di pikiran, baca lagi, baca lagi. Ilmu gitu ya, pelajari terus. Gitu, baca terus. Nah, guru juga yang udah puluhan tahun baca lagi bukunya gitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbukal akram," bertujuan untuk menghilangkan halangan dan uzur yang dibuat alasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril ketika Jibril meminta beliau untuk membaca. Pendapat yang lebih utama adalah bahwa makna kata Iqra adalah ciptakanlah bacaan, dan makna kalimat bismi rabbik adalah mintalah pertolongan dengan nama Tuhanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkan membaca dengan menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mengajar manusia dengan pena. Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena. Itu merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala dan perantara untuk saling memahami antara manusia sebagaimana halnya berkomunikasi dengan lisan. Seandainya tidak ada tulisan, pastilah ilmu-ilmu itu akan punah. Buku ini nggak ada teman-teman sekalian. Padahal bukunya itu berjilid-jilid, banyak banget. Satu jilidnya aja sampai ratusan halaman gitu ya. Sampai 800 halaman. Nah, buku tafsir Quran ini. Nah, ini jilid 15 halaman 598 ya. Gitu, pasti ilmu-ilmu itu akan punah. Agama tidak akan berbekas, lupa semua. Kehidupan tidak akan baik, aturan tidak akan stabil. Tulisan merupakan pengikat ilmu pengetahuan dan sebagai instrumen untuk mencatat cerita dan perkataan orang-orang terdahulu. Demikian juga tulisan merupakan instrumen peralihan ilmu antara suatu kaum dan bangsa. Dengan demikian ilmu pengetahuan dapat terlestarikan dan berkembang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Peradaban suatu bangsa akan berkembang, pemikiran akan semakin canggih, agama dapat terjaga, dan agama Allah akan semakin tersebar luas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Oleh karena itu dakwah Islam dimulai dengan menganjurkan untuk membaca dan menulis, serta menjelaskan bahwa keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya dan rahmatnya atas mereka. Mukjizat kekal Nabi SAW, beliau merupakan orang Arab yang buta huruf. Nah itu, mukjizatnya yang kekal adalah Al-Quran yang dapat dibaca, kitab yang ditulis. Dengan demikian Nabi SAW telah memindahkan umat Islam dari kondisi buta huruf dan bodoh menuju terangnya cahaya dan ilmu. Gitu teman-teman sekalian. Nah, tapi jangan kalian kira ini juga Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya cuma buku doang. Nah, kekuatan-kekuatan supernya itu ada banyak banget teman-teman sekalian. Gitu. Nabi SAW itu ini ya Isra Miraj gitu. Nah, naik buruk gitu ya. Terus kemudian juga Nabi Muhammad SAW itu ludahnya bisa menyembuhkan luka. Tapi itu cuma Nabi Muhammad saja. Gak boleh orang sembarangan gitu ya. Orang sembarangan bisa menyebarkan penyakit. Oke. Nah, tapi yang paling hebat dari seluruh mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah tentulah Al-Quran gitu. Dan itu yang paling melekat dalam kepala kita gitu ya, Al-Quran. Oke, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jumuah ayat 2 kita bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itulah mukjizat daripada Al-Quran gitu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaannya yang meliputi seluruh makhluk serta kenikmatannya yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 5. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia banyak hal yang belum dia ketahui dengan pena. Wahai Nabi, tidaklah mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengajarimu membaca dan berbagai ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umatmu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberinya ilmu mengenai apa yang belum ia ketahui. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah manusia atas perilakunya yang melampaui batas dalam bermaksiat ketika dalam keadaan kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Alaq ayat 6 dan 7, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Wahai manusia, berhentilah kamu dari kekufuranmu kepada Allah dan perbuatanmu yang melampaui batas dalam bermaksiat, karena kamu melihat dirimu sudah kaya raya dengan harta, kekuatan, dan para pengikut. Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah sungguh perkara manusia itu sangat mengherankan. Dia merasa hina dan lemah pada saat kondisi fakir dan melampaui batas dalam bermaksiat, takabur dan membangkang sehingga dia merasa dirinya mampu dan kaya. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari kata al-insan, manusia, yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Abu Jahal dan orang-orang semisalnya gitu. Jadi penguasa Mekah si Abu Jahal ini. Terus kemudian dia menghalang-halangi orang untuk beribadah, menghalang-halangi orang untuk masuk Islam gitu. Nah, menindas orang-orang yang lemah dan mengancam orang-orang yang kaya gitu. Kita nggak bakal lagi gitu ya, kata Abu Jahal, kita nggak bakal lagi kerjasama dengan kalian kalau misalkan kalian beriman kepada orang itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah SWT mengancam dengan siksa di akhirat. Allah SWT berfirman, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Sesungguhnya tempat kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Ini harus kita sadari teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung harta manusia dari mana dikumpulkan dan kemana didermakan. Perlu diperhatikan bahwa kalimat ini merupakan uslub peralihan, iltifat, sebagai pembebanan bagi manusia karena mengancam akan adanya balasan bagi orang-orang yang melampaui batas dalam hal bermaksiat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ada dua orang rakus yang tidak akan pernah kenyang. Satu, pencari ilmu. Dua, pencari dunia. Keduanya tidaklah sama. Pencari ilmu akan semakin menambah ridho Allah, sedangkan pencari dunia akan bertambah membangkang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat Innal insana layatagha ar-ra'ahu istagna, dan mengenai pencari ilmu Abdullah bin Mas'ud membaca ayat Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hal senada diriwayatkan oleh Rasulullah SAW secara marfu. Beliau SAW bersabda, dua orang rakus yang tidak akan pernah kenyang, pencari ilmu dan pencari dunia. Wah, semoga ini ya, kita tidak kenyang mencari ilmu dan tentulah selalu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari penjelasan tadi surat Al-Alaq 1 sampai 8, hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama adalah penjelasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan karena Allah adalah Sang Pencipta. Selain itu, penjelasan permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah beku yang tidak kering. Ayat-ayat yang mulia ini merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya dan nikmatnya yang dikaruniakan kepada mereka. Nah, kita menganggap apa ini surat Al-Alaq ini? Ataupun Al-Quran secara umum? Apakah hanya tulisan-tulisan biasa? Ataukah menganggapnya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Kita harus sadari itu. Poin yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran dengan nama Tuhannya yang telah menciptakan dan dengan nama Zat yang telah mengajarkan manusia mengenai apa yang belum dia ketahui. Yang ketiga adalah Allah SWT juga memerintahkan untuk belajar membaca dan menulis, karena keduanya merupakan alat untuk mengetahui ilmu-ilmu agama dan wahyu, menetapkan ilmu-ilmu sam'iyat serta menyebarkannya kepada manusia.
Keduanya juga merupakan asas kemajuan ilmu pengetahuan, etika, dan kebudayaan serta kemajuan peradaban. Nah itu, carilah ilmu gitu ya. Jangan cuma apa ya, ibadah ritual gitu ya. Jangan cuma sholat doang gitu. Stuck gitu ya. Di masjid. Tidak kemudian berusaha. Nah, sebarkanlah agama ini teman-teman sekalian. Termasuk lewat channel YouTube ini ya. Oke, nomor 4, termasuk kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah adalah manusia yang sebelumnya tidak mempunyai ilmu, tenggelam dalam gelapnya kebodohan, hingga Allah memindahkannya menuju cahaya ilmu. Semoga kita termasuk dalam golongan ini. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan manusia dengan ilmu. Dengan ilmu itulah Nabi Adam alaihi salam memiliki perbedaan dengan para malaikat. Ilmu dapat dihasilkan dengan akal pikiran, lisan atau tulisan. Qatadah berkata, pena merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Seandainya tidak ada pena, agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan tidak akan menjadi baik. Keutamaan tulisan begitu banyak. Ketika Allah SWT memberikan anugerah tulisan dan ilmu kepada manusia, Dia memuji zatnya dengan sifat akram, maha mulia. Allah SWT berfirman, wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maksudnya mengajarkan manusia dengan perantara pena atau mengajarinya menulis dengan pena. Padahal ketika Allah SWT menyebutkan kepada manusia nikmat penciptaan dan kesesuaian dalam anggota tubuh baik zahir maupun batin, Allah menyifati dirinya dengan karam, maha pengasih. Dia berfirman dalam surat Al-Infitor ayat 6-7. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Lantas Allah berfirman kepadanya, tulislah. Lantas pena menulis segala sesuatu takdir hingga hari kiamat. Takdir tersebut ada di sisinya, di atas arasy-Nya. Nah, gitu ya. Jadi kita semua secara detail kehidupan kita ini, alur kehidupan kita ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena sudah sampai kiamat gitu. Bukan cuma sampai hari ini saja ataupun kemarin. Nah, takdir sudah ada sampai kiamat, tinggal kita selalu positive thinking. Wah, sepertinya saya ditakdirkan untuk ini dan itu yang positif. Sehingga kita selalu berusaha maksimal untuk menjemput takdir positif itu. Apabila takdir yang kita sudah mindsetkan itu positif itu ternyata tidak tercapai, kita masih tetap bisa positive thinking karena itu merupakan takdir yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah mentakdirkan ya. Sekalipun menurut POV kita, point of view kita itu kelihatannya itu buruk kelihatannya. Seperti misalkan kecelakaan motor, itu kan takdir gitu ya. Kelihatannya kayak buruk gitu teman-teman sekalian. Tapi kalau kita bisa positive thinking, maka takdir yang menurut POV kita itu buruk terus kemudian berubah menjadi baik karena kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita kecelakaan motor gitu ya. Gitu. Jadi segala apapun itu bisa kita maknai sebagai positif ya. Sekalipun menurut pandangan orang-orang itu takdir yang buruk gitu ya. Begitu. Oke, kondisi buta huruf yang dialami oleh Rasulullah SAW lantas diberi pelajaran oleh Allah sebagai penetapan mukjizat kepada beliau di tengah orang-orang Arab yang buta huruf. Itu merupakan bukti yang paling kuat. 5. Allah SWT mengabarkan tentang tabiat buruk yang ada pada diri manusia, bahwa manusia memiliki kegembiraan dan kesenangan serta kesombongan dan pembangkangan ketika merasa berkecukupan dan memiliki harta yang banyak. Oleh karena itu Allah SWT mengancam dan memberinya nasihat agar menghilangkan sifat membangkangnya dengan cara memberitahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Setiap manusia akan ditanya tentang hartanya, dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Ayat tersebut aslinya turun mengenai Abu Jahal menurut mayoritas para ahli tafsir. Akan tetapi yang dipandang adalah keumuman lafal. Gitu. Intinya adalah kalau berdasarkan asbabun nuzulnya ini tentang Abu Jahal sih. Tapi kalau secara umum ya ini berlaku untuk semuanya, bukan cuma Abu Jahal dong. Ibnu Abbas berkata, ketika ayat ini turun dan orang-orang musyrik mendengarnya, Abu Jahal langsung mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, kamu mengira bahwa orang yang kaya raya akan melampaui batas membangkang, maka jadikanlah bagi kami gunung Mekah menjadi emas,
Boleh jadi kami bisa mengambil emas dari gunung tersebut. Lantas kami membangkang dengan meninggalkan agama kami dan mengikuti agamamu. Kocak. Ini logikanya Abu Jahal ya. Lantas Jibril alaihi salam mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, beri mereka pilihan dalam hal itu. Jika mereka menghendaki, kami akan melakukan apa yang mereka inginkan. Jika mereka tidak masuk agama Islam setelah itu, maka kami akan melakukan kepada mereka seperti apa yang terjadi kepada kaum Isa alaihi salam." Rasulullah SAW mengetahui bahwa kaum musyrikin itu tidak akan menerima hal itu. Oleh karena itu, beliau tidak mengutarakan pilihan tersebut dan membiarkan keadaan mereka. Karena masuk agama Islam ini bukan karena harta gitu ya. Dikiranya ini kali apa namanya? Ntar kalau misalkan dikasih gunung harta nanti ini. Nanti bikin alasan-alasan yang lain. Oh, ini cuma apa sihirnya Muhammad saja ini, bla 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 gitu ya. Kata orang-orang kafir kayak gitu. Ah, ini cuma dongeng-dongeng aja gitu ya. Nah, para pembuli tetaplah pembuli. 6. Permulaan surat ini memuji ilmu dan bagian akhirnya mencela harta. Hal itu cukup untuk membuat hati kita mencintai agama dan lari dari dunia dan harta. Gitu. Punya harta banyak itu nggak apa-apa, bagus gitu teman-teman sekalian. Yang terpenting adalah jangan takabur, jangan sombong, jangan membangkang, jangan merasa dewa, dan kemudian juga nah itu tetap baik, tetap down to earth, dan juga tetap humble teman-teman sekalian. Baik, kita bisa cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.